Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, mendapatkan gelar dokter menjadi dambaan sebagian besar orang. Namun jika membahas mengenai gelar akademik lulusan program pendidikan dokter atau S3 yang hanya bisa didapat setelah lulus S1 dan S2, maka kebanyakan orang akan berpikir bahwa mendapatkan gelar tersebut pastinya sudah tua. Selain itu, stigma yang beredar di masyarakat mengenai biaya pendidikan masih menjadi salah satu batu penganjal. Tapi hal itu ditepis oleh Lailatul Qomariyah, anak tukang becak asal Madura yang telah membalikkan keadaan keluarga. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar kami lebih bersemangat dalam mencari sosok inspirasi di dunia ini. Bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat inspirasi tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Klik like jika kalian suka dan share ke media sosial kalian jika bermanfaat, karena orang lain juga butuh inspirasi. IPK adalah indeks prestasi kumulatif atau dalam bahasa Inggris disebut grade point average. Merupakan akumulasi nilai yang didapat seorang mahasiswa dari awal kuliah sampai ia wisuda. Nilai IPK tertinggi yang bisa diraih seorang mahasiswa adalah 4. Namun sedikit orang yang mampu mendapatkan IPK tertinggi tersebut. Karena untuk mendapatkan IPK 4, seorang mahasiswa harus mendapatkan predikat nilai A pada seluruh mata kuliah dari awal masuk perkuliahan sampai menjadi sarjana. Dilansir dari merdeka.com, Senin 8 Juni 2020, Lailatul Qomariyah adalah salah satu yang berhasil mendapatkannya. Yang lebih luar biasa lagi, Lailatul Qomariyah bukan hanya mendapatkan IPK 4 di gelar S1-nya, tapi juga S2, dan ia juga meraih IPK tertinggi tersebut di gelar doktor atau S3-nya di Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya setelah melakukan penelitiannya di Jepang. Meski berasal dari keluarga berekonomi rendah, Lailatul Qomariyah tak pernah memupus semangat dan cita-citanya menjadi dosen. Dara yang kini berusia 28 tahun berasal dari Dusun Jinangka, Desa Teja Timur, Pamekasan, Madura. Laila merupakan anak pertama dari pasangan Sinangrat dan Nurusmiati. Bukan hal mudah diakui oleh Laila saat dirinya masih duduk di bangku sekolah, apalagi menjadi siswa di SMA 1 Pamekasan yang merupakan SMA favorit di kotanya. Ejekan dan cibiran menjadi konsumsi sehari-hari Laila sejak kecil. Ayahnya yang bekerja sebagai tukang becak menjadi bahan ejekan yang kerap dilontarkan teman-temannya. Saat merasa pesimis, ia berusaha bangkit lagi. Laila merasa harus membuktikan meski orang tuanya miskin bukan berarti dia harus lemah. Karena ia merasa iri dengan teman-teman yang bisa memiliki motor dan fasilitas pendidikan yang mumpuni. Ia berusaha menguatkan diri bahwa perbedaan bukan berarti menghalang cita-cita. Selama masih duduk di bangku SMA, setiap tahun Laila memperoleh peringkat nilai tertinggi di angkatannya. Hal ini menjadi salah satu tepisan melalui bukti nyata buat teman-teman yang telah mengejeknya. Apalagi setelah lulus di tahun 2011. Laila berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan studinya ke Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Setelah lulus S1 Fakultas Teknologi Industri, Laila kembali melanjutkan studi di program Pascasarjana atau S2 di fakultas yang sama. Tidak tanggung-tanggung, perolehan prestasi dan status cum laude telah membawa namanya untuk memperoleh beasiswa lagi. Demi menggapai cita-cita untuk menjadi dosen, dia kembali mencari pasokan dana untuk bisa melanjut studi S3. Meski menerima cibiran dari tetangga kampungnya karena usianya yang sudah berkepala dua tapi tak kunjung menikah. Namun itu bukan jadi penghalang baginya. Laila berhasil masuk ke dalam daftar penerima program Magister Doktor Sarjana Unggul atau PMDSU. Memperoleh gelar doktor di jurusan Teknik Kimia di Fakultas Teknologi Industri ITS Surabaya. Sebuah keberhasilan yang luar biasa. Hingga Laila menerima beasiswa dari pemerintah untuk menyelesaikan penelitian disertasi S3-nya di negeri Sakura, Jepang. Dan dia menjadi satu-satunya mahasiswa Indonesia yang memperoleh beasiswa penelitian tersebut. Selama 6 bulan di Jepang, Laila banyak mendapatkan bantuan dalam membahas strukturasi partikel silika, mengenal lebih dalam tentang bentuk silika dengan segala manfaatnya yang bermacam-macam. Sepulangnya ke Indonesia, dia segera menyelesaikan hasil penelitian yang diperolehnya di Jepang. Alhasil, ia lulus dengan membawa nilai terbaik di angkatannya sebagai dokter muda di usia 27 tahun dengan IPK 4,0. Mengubah nasib keluarga menjadi salah satu prinsip utama Laila dalam mengemban pendidikan. Motivasinya berusaha menjadi lebih baik dan mengangkat derajat serta martabat orang tua. Apalagi dirinya yang berasal dari desa, yang notabene sebagian besar pemuda akan menikah usai lulus SMA. Dia tetap bersikeras untuk merubah keadaan keluarganya yang dikenal miskin menjadi sosok yang lebih dihargai. Segala perjuangan itu memang harus dimulai Laila dari bawah. Awal mulanya dia harus menjadi asisten dosen di ITS Surabaya.
Selain bercita-cita menjadi seorang dosen, Laila juga berharap bisa segera memberangkatkan bapak dan ibunya menjalankan ibadah umroh. Biarlah orang tua menikmati masa tuanya dengan melihat kesuksesan setiap anaknya, ungkap Laila. Nah, sahabat inspirasi, itu tadi sebuah kisah dari Laila Komariah, seorang anak tukang beca yang berhasil mendapatkan gelar doktor dengan predikat nilai tertinggi. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk lebih giat lagi dalam menggapai cita-cita. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.